Ya halo semuanya, kembali lagi di vlog gue. Dan kali ini gue kedatangan sebuah VU MG Lite. Ya jadi ini adalah gimbal buat kamera mirrorless. Kalau kita lihat gambarnya ini dia pakai Sony Alpha 7. Dan gue kebetulan pakai Sony A5100. Dan yang buat rekam ini pakai A6300. Jadi kalau misalnya kalian punya kamera seperti ini atau seperti itu yang kita pakai sekarang, itu bisa dan bisa dipakai sampai A7. Nah ini bisa kelihatan compatible with Sony NEX500 A7R Mark II ILCE 7S, Sony FDR AXP35, Panasonic GX7 dan lain-lain ya, banyak banget pokoknya. Canon 5D Mark III aja masih bisa dia. Oke, sekarang kita langsung aja buka barangnya. Jadi sebetulnya ini kita dapat dari salah satu penonton Autonet Max, dan gue sebagai terima kasihnya gue pengen bikinin video khusus tentang ini. Nah, yang gue suka dari si VU ini, kita langsung dapat kotaknya secara gratis, dapat tasnya. Jadi kita nggak usah ribet-ribet beli tas. Tulisan SolarGuard ini tambahan, nggak ada aslinya. Dan tasnya ini bagus ya, kita lihat dari ininya ya, slatingnya ini ada tulisannya FY, dan ini buatannya dari karet. Dan tasnya juga rasanya bagus ya, nggak kelihatan murah. Mulai dari bahannya, terus di sini ada emboss FY-nya, VU. Sampai kita lihat ke resletingnya ini juga, dia pada resletingnya tuh bagus ya, detail gitu. Tulisannya vutech.com. Ya wajar sih, harganya juga agak lumayan mahal. Jadi kalau misalnya dikasih bungkus yang oke, pastinya lebih seneng dong. Dan kita juga dikasih ininya buat nentengnya. Di mana ya? Nah ini dia buat nentengnya. Jadi di sini ada 2 buah ya, cantolan, dicantolin ke sini. Habis itu jadi bisa ditenteng. Nah sekarang kita buka ya. Dia ini punya resleting warna biru gini ya, keren. Terus dia udah rapi banget. Jadi dia dalamnya itu udah dibikin pakai busa-busa gini, dia potong sendiri. Jadinya kalau misalnya kita mau bawa ini kemana-mana, tinggal bawa tas ini aja. Dalamnya rapi dan terguncang pun dia nggak masalah gitu, nggak gubrak-gubrak, dalamnya berantakan gitu ya. Nah yang gue suka dari si VU ini, kita tuh nggak cuma dikasih gimbal aja, tapi kita dikasih baterai, itu ada 2. Ditambah ada 2 lagi buat cadangan. Satu baterai ini 2200 mAh. Jadi kalau menurut VU, dalam pemakaian 2 baterai ini dalam satu ginian, itu bisa bertahan sekitar 6 jam. Dan gue pakai udah sekitar 4 jaman buat syuting video tracks gitu ya, itu belum habis-habis. Sekarang langsung kita buka aja ya. Di sini ada jaring-jaring. Ini isinya buat tempat naruh-naruh gini. Kayak ada kabel USB-nya, sama ini L-nya ini gue beli sendiri karena nggak dikasih dari sananya. Terus di sini ada warranty card, kartu garansinya dari VUtech. Kita masukin aja lagi, nggak perlu kita bukakan ya. Nah, di sini ini unitnya, kayak gini unitnya. Ini dia unitnya. Nah, ini kalau kita mau pakai, kita harus rakit dulu. Sebentar. Ini ada chargernya, charger buat si baterainya. Nah, ini dia tiangnya. Tiangnya ini dia terbuat dari rubber ya pinggirnya, jadi kalau dipegang itu nggak licin. Terus kita masukin aja, plusnya ini di atas, kayak gini. Sekarang kita masukin, puter. Nah kalau udah jadi kayak gini, ini bisa kita langsung nyalain, tapi harus pasang kamera dulu. Kalau enggak nanti kayak gini nih, bentar. Langsung mati lagi. Jadi kalau mau nyalain, pastikan pasang kamera dulu dan dikalibrasi. Bentar kita pasang dulu ya. Jadi kalau masang ini tuh, pertama dia harus nempel kameranya ke samping, ditempelin gini. Jangan sampai nggak nempel, kalau nggak ntar dia getar. Oke, udah dipasang, dan jangan lupa ini dipasang juga ya. Jadi ini buat pengunci lensanya. Kalau nggak dipasang suka getar kadang-kadang. Ini kita kencengin. Ini udah nempel ya. Kalau misalnya nggak nempel, nanti ini bisa di kanan kiriin lewat buka yang dari sini. Ini dibuka, nanti bisa kanan kiri, geser-geser gitu. Tapi pasti ini udah nempel, jadi udah kuat. Sekarang kita lurusin. Nah, kalau dilurusin dia masih seperti ini, berarti namanya dia belum calibrate, belum dikalibrasi. Nah, kalau mau kalibrasi, kita harus bandingin bobot kameranya, harus jadi lurus. Tapi kalau ini, gue coba sih nggak bisa lurus ya, si A5100 nya terlalu enteng. Kita lihat, ya kan, dia agak lurus kan, tuh kayak gini tuh.
Nah, sekarang tinggal ngelurusin ininya, biar nggak ke bawah kayak gini. Putar bagian sininya. Kayak gini. Dia masih agak miring ya, belum full. Ini berarti harus dimundurin sedikit di sininya. Nah, sekarang udah lurus kan? Nah, terus di sini juga bisa dikalibrasi ya, bagian sininya ya, bisa maju mundur kayak gini. Nah, ini kalibrasinya buat pas bagian kayak gini. Nah, udah jadi. Ini lurus ke sini, lurus ke sini, kebalik. Lurus ke sini juga. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menghemat baterai dan dapat posisi terbaik, itu dia harus kalibrasinya dengan sempurna. Kalau udah, kita tekan sekali. Oke, udah. Nah, si gimbal ini akan mengikuti gerak-gerakan kita nih, kayak gini nih. Iya. Terus di sini juga ada tombol. Kita bisa ke kiriin, kayak gini, ke kananin. Kalau kita pencet ke atas, dia ke atas, ke bawah, kayak gitu. Asik banget. Iya, set, dan nggak cuma bisa buat begini juga ya. Kadang-kadang kalau kita pegang lurus gini, agak pegel, enaknya kita giniin. Nah, ini juga bisa nih. Sekarang kita nyalain kameranya ya. Nah, cuma kalau buat nyalain kameranya gitu ya, kita mesti manual. Terus mencet ini juga mesti manual, nggak ada pencetan dari sini. Jadi si kamera itu nggak terkonek sama si gimbalnya, dia terpisah. Kayak gitu deh. Hasilnya kayak gimana? Kita lihat video klip berikut ini. Video klip. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. Oke, jadi itu aja vlog gue tentang VAIO MG Lite. Ya, kalau misalnya kalian tertarik buat beli ini, harganya sekitar 6-7 jutaan. Dan gue juga belum ahli-ahli banget nih, masih suka kabur-kaburan ya. Ya, tapi kalau gue rasa sih, kalau misalnya kalian belum butuh-butuh banget karena ini harga cukup mahal, mendingan aku kasihin dulu buat beli yang lain gitu. Kayak misalnya beli lensa, beli kamera. Kalau misalnya emang kalian benar-benar butuh, mau buat video jalan, video naik motor, ini menurut gue patut dipertimbangkan. Selain harganya cukup terjangkau, dia ini punya movement yang bagus dan halus. Gue udah membuktikannya dan bagus banget stabilizernya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Kalau misalnya kalian ada barang unik apalagi yang pengen gue review, langsung komen di bawah aja. Siapa tahu nanti gue bisa review. Dah.